Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan bahas tentang gradien garis singgung kurva trigonometri. Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap kalian dapat mengidentifikasi keberkaitan turunan pertama dengan gradien garis singgung kurva dengan benar. Yang kedua, Ibu ingin kalian dapat menentukan gradien garis singgung kurva fungsi trigonometri dengan tepat. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan dulu nih dengan melihat gambar berikut. Nah, apakah kalian pernah melewati jalan yang nanjak ataupun turun seperti ini? Apakah kalian tahu kalau dalam membuat jalanan seperti ini dibutuhkan perhitungan tertentu agar kendaraan dapat secara mudah melewatinya? Salah satu perhitungannya yaitu adalah tingkat kemiringannya atau dalam matematika disebut juga dengan gradien. Pasti kalian sudah pernah belajar kan gradien dulu waktu SMP. Oke, masih ada yang ingat nggak apa sih itu gradien? Nah, gradien suatu garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara Y dengan X-nya. Atau biasanya kita tulis dengan gradien itu adalah simbolnya M kecil, M sama dengan theta Y per theta X. Atau selisih dari Y dibagi selisih dari X, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi hari ini ya, tentang gradien. Gradien yang kita bahas hari ini itu adalah yang ada kaitannya dengan materi turunan fungsi. Coba perhatikan grafik berikut. Nah, di sini ada suatu grafik di mana ada kurva Y sama dengan Fx. Lalu, Ibu buat ada titik 2, yaitu Ibu simbolkan dengan P dan Q. Jadi ada titik P dan Q. Lalu titik P itu adalah C, FC atau X-nya di C dan FY-nya adalah FC ya. Lalu Q itu adalah Ibu buat dengan di sini jaraknya itu P ke Q-nya, jarak X-nya itu adalah H ya. Ibu buat di sini adalah jadinya C plus H, FC plus H. Kalau kalian perhatikan di sini, jika Ibu buat suatu garis di mana garisnya melalui titik P dan Q sehingga memotong kurva di dua titik tersebut yaitu titik P dan Q. Jika kita mau cari gradien dari garis PQ-nya, berarti kita lihat ya, di sini ada garis yang hijau sama garis yang merah. Nah, di sini kan kalau kita mau cari gradien dari PQ, misalkan kita ambil titik P dan Q ini ya, jadi gradien dari dua titik, itu kan berarti kan Y2 menjadi 1 per X2 min X1 kalau waktu itu ya, atau kita sebut juga dengan theta Y per theta X. Nah, theta Y-nya bisa kita dapat dari FC plus H dikurangin FC. Lalu theta X-nya kita bisa dapat dari C plus H dikurangin C atau ya H ya. Sehingga kita bisa cari gradien dari PQ itu adalah seperti ini rumusnya. FC plus H min FC dikurangin C plus H dikurangin C. Atau dengan kita sederhanakan C-nya itu berarti C plus H min C itu adalah H seperti ini. Nah, sekarang masalahnya adalah kita ingin mencari gradien dari garis singgung kurva, di mana garis singgung kurvanya ini adalah di titik P. Kalau kita ingin mencari garis singgung kurva, maka kita sebenarnya bisa dengan merotasi garis PQ itu sehingga dia berhimpit terhadap garis singgungnya. Coba perhatikan ilustrasi berikut ya untuk mendapatkan garis singgungnya ya, gradien garis singgungnya ya. Nah, perhatikan. Di sini
garis peki Ibu putar sehingga dia tujuannya kan adalah kita ingin mencari gradien garis singgung. Kalau gradien garis singgung itu kan tidak memotong di 2 titik tetapi hanya menyinggung di 1 titik. Nah, oleh sebab itu ini Ibu putar agar makin lama makin mendekati haknya ini nih, makin lama makin hanya menyinggung saja, tidak di 2 titik. Jadi makin lama jarak X-nya nih makin kecil. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita putar itu makin lama haknya ini mendekati atau theta X-nya, haknya itu mendekati 0 agar dia menjadi garis singgung saja, tidak memotong di 2 titik tapi hanya menyinggung di 1 titik seperti ini. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, oh, berarti sebenarnya kita bisa nih cari garis singgung dengan bantuan tadi rumus dari gradien Peki. Seperti ini. Nah, berarti kita bisa cari gradien dari garis singgung ini nih, itu pakai H-nya mendekati 0 atau kita pakai limit H mendekati 0 dari rumus yang tadi kita sudah dapat di Peki. Seperti itu. Oh iya, di sini M tan. Kenapa ya kita sebut tangan? Di sini Ibu mau mengingatkan lagi nih, tadi kan gradien itu kan Y per X ya, perbandingan Y per X. Nah, di situ Y itu kan adalah depan, X-nya itu adalah samping, di mana berarti depan per samping itu kan merupakan tangan ya, rumus tangan. Nah, berarti makanya bisa juga kita sebut garis singgung itu, bisa kita sebut dengan garis tangan. Nah, di sini oleh sebab itu ada simbol di mana gradiennya itu maksudnya ada gradien dari garis tangan seperti itu. Kalau kita cermati rumus limit H mendekati 0 dari Fc plus H min Fc per H ini, apakah kalian masih ingat bentuk apa ini? Ya betul, ini adalah bentuk dari rumus turunan fungsi dari pakai rumus definisi limit seperti itu. Maka kita bisa dapat, oh ternyata gradien itu bisa didapat dari turunannya, turunan pertamanya. Karena ini di titik C absisnya, maka C-nya kita substitusikan ke turunannya sehingga didapatlah gradiennya seperti itu. Atau secara umum kita bisa simpulkan untuk rumus umumnya adalah bahwa gradien garis singgung itu sama dengan turunan pertama dari fungsi f(x). Oke, lebih jelasnya mungkin kalau kita lihat ke contoh soal ya. Contoh soalnya, ya seperti ini contoh soalnya. Misalkan, hitunglah nilai kemiringan atau gradien garis singgung kurva f(x) sama dengan sin x di absis x sama dengan pi per 6. Ya, tadi kalau kita mau mencari gradien kan rumusnya gradien garis singgung itu atau ms itu sama dengan turunan pertama dari fx. Nah, oleh sebab itu kita cari dulu nih turunannya. Penyelesaiannya fx adalah sin x, maka turunannya adalah cos x. Karena gradien garis singgung itu adalah turunan dari fx, di mana x-nya ini adalah pada saat absisnya adalah pi per 6, maka kita substitusikan di turunan pertama yaitu absisnya atau x-nya itu pi per 6. Kita substitusikan ya, sehingga didapat yaitu cos dari pi per 6. Pi per 6 itu 180 dibagi 6, berarti 30 ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Oh, berarti gradien garis singgung pada kurva f x sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 6 itu sebesar 1,5 akar 3. Seperti itu. Kita lihat selanjutnya, kita akan bahas contoh nomor 2. Contoh nomor 2 adalah hitunglah gradien garis singgung kurva gx sama dengan x sekan x di titik 0 derajat, 0. Sebenarnya sama dengan contoh pertama, bedanya adalah di sini Ibu mencontohkan yang fungsinya itu adalah perkalian turunan. Nah, kita lihat ya penyelesaiannya. Jadi pertama kita turunkan dulu gx-nya, yaitu dimana kalau perkalian kita harus pakai rumus U dikali V
V, di mana turunannya adalah, berarti kita misalkan dulu nih, U-nya itu adalah X, maka turunan dari U-nya itu adalah 1. Lalu V-nya kita misalkan secant X, lalu turunan dari V aksen itu adalah, turunan dari V-nya adalah secant X dikali tan X. Tinggal kita substitusi ke rumusnya. Rumus dari U kali V adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita substitusi ya satu-satu. U aksennya 1, lalu V-nya adalah secant X, U-nya adalah X dikali V aksennya adalah secant X tan X. Di sini sekannya ibu pengen pisahkan nih sendirian, sehingga didapat secant dikali 1 plus X tan X. Nah, lalu didapatlah, kita sederhanakan ya, secant itu kan sama aja 1 per cos X dikali 1 plus X tan X di sini. Nah, kita substitusi nih X-nya. Dimana kan MS-nya itu kan tadi kan adalah turunannya kan ya. Nah, karena di sini X-nya sama dengan 0 derajat, maka kita substitusi nih ke rumus turunan dari GX-nya itu. Kita substitusi menjadi 1 per cos 0 derajat, 1 ditambah 0 derajat dikali ton 0 derajat, seperti itu. Nah, di sini didapat nih cos 0 itu kan 1 ya, jadi 1 per 1 adalah 1. 1 ditambah tan 0 itu adalah 0. 0 dikali pada apapun adalah 0, sehingga menghasilkan 0. Sehingga 1 dikali 1 plus 0 itu adalah 1. Jadi gradiennya adalah 1. Oke, selanjutnya kita bahas ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini berbeda nih. Justru gradiennya sudah diketahui nih. Jadi, jika nilai kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan kotan X min 2 kosekan X sama dengan 0, maka nilai tan X-nya adalah, jadi justru yang ditanyakan adalah tan X. Di mana tapi diketahui kurva dan gradien pada kurva tersebut. Nah, oke. Kita lihat ya. Y sama dengan kotan X min 2 kosekan X. Di situ kan kita ada gradien ya, dimana gradien itu adalah kita dapat dari turunan pertama. Kita turunkan dulu ya fungsi Y-nya. Kotan X kita turunkan menjadi min kosekan kuadrat X. Min 2 kosekan X kita turunkan menjadi min 2, min ketemu min lagi, 2, terus itu kosekan X dikali kotangan X, sehingga min ketemu negatif dikali negatif menghasilkan yang positif, sehingga didapatlah turunannya adalah seperti ini. Nah, karena gradiennya itu adalah turunan pertama, di mana gradiennya itu sudah diketahui nih saat dia sama dengan 0 nih, maka kita bisa simpulkan bahwa min kosekan kuadrat X ditambah 2 kosekan X kotangan X sama dengan 0. Kita sederhanakan. Di sini menjadi 2 kosekan X, kotangan X sama dengan kosekan kuadrat X. Lalu di sini yang kosekan X, kotangan X-nya itu kita kedua ruas sama-sama dibagi dengan kosekan X kotangan X, sehingga kita dapat adalah 2 sama dengan kosekan kuadrat X per kosekan X kotangan X. Lalu di mana kita bisa coret nih, bisa kita kosekan X dibagi kosekan X itu kan 1 ya, sehingga sisanya tinggal 1 yaitu kosekan X per kotangan X. Lalu kalau kalian perhatikan kosekan itu adalah sin, ya kan 1 per sin, sehingga bisa kita bilang kosekan X per kotangan X itu, dimana kot itu adalah 1 per tan, sehingga bisa kita pindah nih menjadi tan X per sin X, seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, 2 sama dengan tan X per sin X, di mana tan itu adalah sin per cos, berarti kita bisa ubah lagi. Jadinya 2 sama dengan sin X per cos X per sin X. Kita sederhanakan menjadi, kalau sin X per cos X dibagi sin X, itu kan berarti sama dengan 1 per cos X. Berarti bisa kita dapat bahwa cos X itu sama dengan 10.
setengah. Kan yang diminta kan tan X bukan cos X ya. Sehingga untuk mencari tan X kita bisa minta bantuan nih dengan merumpamakan pakai segitiga. Kan kalau cos X sama dengan setengah, berarti kalau X-nya di sini, berarti cos itu kan adalah samping per miring. Berarti kita bisa sebut di sini sampingnya 1, miringnya adalah 2. Lalu kita cari nih, pakai Pitagoras, didapatlah akar 3. Nah, oleh sebab itu kita bisa dapat nih, tannya itu adalah depan per samping. Berarti tannya itu adalah akar 3 per 1, atau yaitu akar 3. Nah, namun di sini kan ada 2 kemungkinan ya, karena kan tergantung dari X-nya ada pada kuadran berapa. Oleh sebab itu berlakulah 2. Bisa jadi nih, kan kalau cos X itu kan sama dengan setengahnya kan positif ya. Berarti kan kemungkinan X-nya kalau yang positif itu cos itu ada di kuadran pertama dan di kuadran keempat. Nah, sedangkan tan kalau di kuadran pertama itu positif, maka bisa jadi yaitu positif, yaitu akar 3. Tapi kalau di kuadran keempat, tan itu bernilai negatif, maka bisa jadi min akar 3. Jadi, nilai tan X itu adalah akar 3 atau min akar 3. Begitu penjelasannya. Sampai sini kalian bisa pahami ya.